Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Ashar, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sedenden Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan kembali tugas 3 terkait mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan dengan topik ketiga yaitu paradigma kebenaran dalam filsafat. Baik, sebelum kita masuk ke paradigma filsafat, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu paradigma. Jadi, jika merujuk pada buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Jujun Surya Surmantri, menyatakan bahwa paradigma adalah kerangka kerja atau suatu cara pandang yang mendasar yang digunakan dalam suatu bidang ilmu pengetahuan untuk memahami dan meneliti sebuah realitas. Nah, dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa paradigma itu sebagai suatu pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Nah, paradigma ini juga mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam melakukan penelitian dan memahami suatu fenomena. Jadi paradigma di sini menurut Jujun Surya menyatakan bahwa itu merupakan suatu pandangan dasar atau pandangan yang mendasar terkait suatu hal dalam memahami dan meneliti sebuah realitas. Kemudian selanjutnya apa itu kebenaran? Jadi kembali merujuk pada buku Jujun Surya menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan suatu realitas atau kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai sesuatu yang benar. Ia menggunakan kriteria kebenaran dari berbagai teori filsafat, terutama teori korespondensi, yaitu kesesuaian dengan fakta, dan teori yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu kesesuaian dengan pernyataan lainnya. Nah, masuk pada paradigma kebenaran dalam filsafat, ya kembali Jujun Surya menyatakan bahwa paradigma kebenaran dalam filsafat itu tidak dapat ditemukan dalam suatu dokumen tunggal saja, namun dapat dipahami melalui tiga landasan filsafat ilmu yang ia paparkan, yaitu yang pertama ontologi, bagaimana hakikat objek dari ilmu itu sendiri, kemudian epistemologi, yaitu bagaimana metode dan sumber pengetahuannya, dan aksiologi, bagaimana tujuan dan nilai dari ilmu itu sendiri. Nah, dalam konteks kebenaran, epistemologi membahas bagaimana suatu kebenaran dapat dicapai melalui metode ilmiah. Sementara ontologi menyelidiki keberadaan objek yang ingin diketahui, dan aksiologi menyoroti nilai serta kegunaan dari ilmu itu sendiri. Nah, paradigma kebenaran tidak dapat disederhanakan menjadi suatu teori saja, melainkan merupakan kombinasi dari tiga teori utama yang dipaparkan oleh Jujun Surya. Di sini ada teori koherensi atau konsistensi logis, kemudian ada teori korespondensi atau kesesuaian dengan fakta, dan yang ketiga yaitu teori pragmatis atau kemanfaatan secara praktis. Nah, kebenaran ilmiah bersifat universal karena rasional, namun terbatas karena harus memenuhi kriteria logis, empiris, dan pragmatis secara bersamaan, serta diuji berdasarkan metode ilmiah yang diterima. Kita masuk pada teori koherensi i- atau konsistensi logis, sebagaimana yang dipaparkan oleh Jujun Suratmantra. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan itu dianggap benar jika konsisten dan tidak bertentangan dengan rangkaian pernyataan lain yang sudah dianggap benar sebelumnya. Nah, kebenaran suatu putusan itu bergantung pada kesesuaian dengan sistem pernyataan yang ada, bukan pada kesesuaian dengan fakta objektif di luar sistem itu sendiri.
Nah, pada teori koherensi ini terdapat konsep utama yang dijelaskan oleh Surya Sumantri bahwasanya yang pertama, kebenaran itu adalah suatu konsistensi logis. Pernyataan benar jika ia tidak kontradiktif atau bertentangan dengan proposisi lain yang sudah diterima sebagai kebenaran dalam suatu sistem, ya. Jadi dia tidak bertentangan atau kontradiktif dalam suatu kebenaran dalam suatu sistem. Seperti contohnya, jika sebelumnya telah ditetapkan bahwasanya A itu sama dengan B, kemudian dinyatakan kembali bahwa B sama dengan C, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya A sudah pasti sama dengan C itu bersifat benar karena konsisten dengan premisnya. Ya, seperti itu. Bahwasanya kebenaran adalah konsisten logis. Jadi jika A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, maka bisa dipastikan bahwa A itu sudah pasti sama dengan C dan itu bersifat benar karena bersifat konsisten secara logis. Nah, penerapan dalam ilmu pasti bahwasanya teori ini sangat relevan untuk ilmu-ilmu pasti seperti logika dan matematika, di mana teori logika dan matematika yang menggunakan metode deduktif untuk membangun pengetahuan untuk membangun pengetahuan. Kemudian tingkat kebenarannya itu pada teori koherensi ini mengakui adanya tingkat kebenaran, di mana semakin tinggi tingkat koherensinya, maka semakin tinggi pula derajat kebenarannya. Kemudian terdapat kelemahan dari teori koherensi ini, yaitu kelemahan utamanya adalah teori ini bisa saja menganggap benar sesuatu yang bersifat objektif, misalnya secara fiksi yang koheren tetapi tidak nyata. Kemudian teori yang kedua yaitu teori korespondensi atau kesesuaian dengan fakta. Nah, Surya Sumantri kembali menyatakan bahwasanya teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan atau pendapat itu benar jika terdapat kesesuaian antara arti yang dimaksud dalam pernyataan tersebut dengan fakta yang atau kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran dinilai dengan membandingkan proposisi atau suatu pernyataan dengan fakta yang berhubungan dengannya, di mana pernyataan tersebut dianggap benar jika sesuai dengan fakta objektif atau akan bernilai salah jika tidak. Nah, secara definisi, kebenaran adalah kesesuaian atau korespondensi antara satu pernyataan dengan kenyataan yang ada. Jadi, kebenaran itu harus sesuai atau korespondensi antara suatu pernyataan dengan suatu kenyataan yang ada. Kemudian terkait penilaian, kebenaran itu dapat dinilai dengan cara membandingkan sebuah pernyataan dengan fakta yang menjadi objek pembahasannya. Contoh, pernyataan bahwa langit itu berwarna biru. Pernyataan ini adalah benar jika langit memang ya benar-benar berwarna biru. Bukan karena kita meyakini atau karena sesuai dengan pernyataan lain ya. Jadi kita menyatakan bahwa langit itu adalah benar karena memang ya langit itu berwarna biru ya, bukan karena kita meyakini bahwa ada pernyataan sebelumnya bahwa langit itu berwarna biru. Kemudian sebagai tolak ukur kebenaran tidak bergantung pada keyakinan individu, melainkan pada kondisi fakta yang telah ditetapkan. Ini terkait teori korespondensi atau kesesuaian dengan fakta. Kemudian teori berikutnya yaitu teori ketiga, teori pragmatis atau kemanfaatan praktis. Ya, teori pragmatis memandang kebenaran sebagai sesuatu yang memiliki pemanfaatan praktis atau nilai kegunaan yang nyata dalam kehidupan, di mana suatu gagasan atau keyakinan yang dianggap benar jika mampu memberikan kepuasan dan terbukti berguna dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti kebenaran tidak bersifat mutlak, ya, tidak bersifat mutlak, melainkan relatif terhadap kebermanfaatan dan tujuan praktisnya. Kebenaran dan kepuasan. Kebenaran dalam pandangan pragmatis adalah ketika suatu keyakinan atau gagasan itu dapat memuaskan kita melalui pemanfaatan praktisnya. Fokus pada pengalaman,
Pragmatisme menekankan pada pengalaman nyata dan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hal dianggap benar karena memiliki nilai guna dalam menghadapi tantangan hidup. Relatif dan dinamis karena teori pragmatis ini terikat pada kebermanfaatan praktis, di mana kebenaran dalam pandangan ini bisa bersifat relatif dan tidak absolut. Hal ini berbeda dengan kebenaran dalam konteks agama yang sering kali dianggap absolut, di mana pada konsep agama, kebenaran mutlak itu atau kebenaran absolut itu sesuai dengan ajaran Alkitab yang turunkan oleh eh, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya semua pernyataan kebenaran itu berasal dari Alkitab. Seperti itu. Kemudian lanjut ke paradigma kebenaran menurut Muhammadiyah. Paradigma kebenaran menurut Muhammadiyah berakar dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber kebenaran, tetapi pemahamannya menggunakan tiga pendekatan epistemologi, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani, yang saling melengkapi untuk menghasilkan pandangan yang holistik dan dinamis, di mana kebenaran Islam tidak hanya dipercayai, tapi harus melahirkan tindakan yang membawa pencerahan dengan sikap wasatiyah atau tengah sebagai pedoman agar tidak ekstrim. Tiga pendekatan epistemologi tersebut, yang pertama tadi Al-Bayani, yaitu mengutamakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama kebenaran dengan penekanan pada kebenaran teks, sebagaimana yang tertulis pada Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian epistemologi Burhani, yaitu menyatakan bahwa akal dan nalar untuk memahami realitas, sehingga pemahaman Islam dapat menjawab tantangan zaman. Itu secara epistemologi Burhani. Kemudian menurut Muhammadiyah, yaitu epistemologi Irfani, menyatakan bahwa mengandalkan intuisi dan pengalaman batin atau kalbu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, termasuk melalui refleksi terhadap seluruh realitas kehidupan. Ada beberapa prinsip utama terkait paradigma kebenaran di menurut Muhammadiyah. Yang pertama yaitu integrasi agama dan ilmu pengetahuan, di mana Muhammadiyah itu berusaha menggabungkan pemahaman agama yang kuat dengan akal dan ilmu pengetahuan untuk merumuskan solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, ijtihad kolektif, yaitu Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tasdid, Muhammadiyah melakukan istijhad secara kolektif untuk menggali hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga ada prinsip wasatiyah, di mana Muhammadiyah itu sangat menekankan sikap tengah, sikap adil, dan sikap luas. Kemudian Muhammadiyah menolak ekstremisme dan fanatisme, di mana prinsip ini diterapkan dalam berbagai hal, termasuk dalam menafsirkan eh, al-hadis. Kemudian berikutnya mewujudkan pencerahan. Muhammadiyah menyatakan bahwa Islam itu tidak cukup hanya dipercayai, tetapi harus melahirkan tindakan yang mencerahkan, tindakan yang membawa kemajuan bagi masyarakat secara umum. Kemudian prinsip berikutnya yaitu sikap dinamis dan berkemajuan, di mana Muhammad itu sendiri berorientasi pada pembaruan tasdid, yaitu mengembalikan ajaran Islam ke sumber aslinya dan mendinamiskan kehidupan muamalah duniawiyah atau urusan duniawi dengan interpretasi yang diperlukan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini terkait paradigma kebenaran Muhammadiyah. Jadi, paradigma kebenaran menurut Muhammadiyah kembali berakar pada Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana pemahamannya menggunakan tiga pendekatan epistemologi, yaitu Bayani, epistemologi Burhani, dan epistemologi Irfani yang saling melengkapi untuk menghasilkan pandangan yang holistik dan dinamis, di mana Muhammadiyah menekan bahwa kebenaran Islam tidak hanya dipercayai, tetapi harus melahirkan tindakan yang membawa pencerahan dengan sikap wasatiyah sebagai pedoman agar tidak ekstrim dalam menghadapi perkembangan zaman.
Baik, demikian pemaparan kami terkait tugas topik 3, yaitu paradigma kebenaran dalam filsafat. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya. Saya Asar, mahasiswa magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Senar Jepang, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.